Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Safin, kelas 2Q dengan NIM 20231433632 dengan tugas membangun paradigma Qur'ani. Konsep dan urgensi paradigma dalam menghadapi kehidupan modern, serta menelusuri kehidupan Nabi sebagai role model. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan, sedangkan digma artinya sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Secara fenomenologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang mengarah dan konseptual terhadap suatu rehabilitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah beku, eksperimen dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan realitasnya. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang mengatakan bahwa suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Pembangunan eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan mempercaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin menjadi tambahan baru bagi munculnya ilmu pengetahuan arketip. Premis normatif Al-Quran dapat merumuskan menjadi teori-teori empiris dan rasional. Struktur transcendental Al-Quran adalah sebuah ide normatif filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma historis. Selanjutnya yaitu alasan paradigma Qur'ani dan teladan Nabi penting dijadikan pedoman dalam kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek. Jika mencari sumber lain dengan menentukan hal-hal tersebut, maka seseorang dianggap akan tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap yang tidak sangat terpuji. Selanjutnya yaitu pertanyaan, untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Al-Qadawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu 1. Meluruskan akidah manusia, 2. Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak asasi manusia, 3. Mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, 4. Mengajak manusia untuk menyucikan rohani, 5. Membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, 6. Membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan 7. Mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologis, teologis, dan filosofis tentang Al-Quran, sunnah Nabi, dan ijtihad permasalahan dunia modern. 1. Sumber historis Al-Quran. Al-Quran adalah sumber historis sejarah yang paling utama bagi umat muslim. Al-Quran melihat masa kini, masa depan, dan masa lalu. Artinya selama bertujuan untuk mendiagnosis masa kini dan memberikan jawaban untuk itu, Al-Quran juga membuka jalan untuk masa depan sekaligus dalam ukuran yang sama untuk memperbaiki masa lalu. Hal ini terjadi karena prinsip bahwa seseorang harus mengetahui masa lalunya untuk memahami masa kini dan untuk membangun masa depan. Al-Quran tidak hanya berbicara beberapa peristiwa kritis sejarah untuk manusia, tetapi juga tentang sejarah kehidupan secara umum dan bahkan tentang beberapa aspek sejarah lainnya. 2. Sumber sosiologis Al-Quran. Ilmu sosial yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran mengajarkan nilai-nilai humanisme yang tinggi, HAM, kesetaraan, kebebasan, dan akhlak yang baik antar sesama. Semua ini adalah anugerah Tuhan, upaya untuk membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sumber pertama dalam Islam, sudah dipastikan menjadi perhatian sepanjang zaman. Maka, memahami Al-Quran dengan konseptualisasi realitas kehidupan saat ini merupakan niscaya bagi kemajuan umat Islam.
Selanjutnya yaitu 3. Sumber filosofis Al-Quran. Al-Quran adalah sentral bagi perkembangan filsafat Islam. Yusuf Musa bahkan dalam Al-Quran wa al-falsafah bahkan memandang Al-Quran sebagai faktor utama sesudah persetuhan kaum muslimin dengan karya-karya Yunani yang menyebabkan perkembangan yang semarak dalam filsafat Islam. Kita bisa melihat peran Al-Quran dalam perkembangan filsafat Islam dalam berbagai segi. Pertama, istilah lain filsafat Islam yaitu al-hikmah diambil dari Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 269 dan Quran Surat Al-Imran ayat 48 dan hadis sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Kedua, Al-Quran mendorong manusia menggunakan pemikiran akal dengan intensif dalam memahami agama dengan ungkapan seperti afalah taqilun, afalah tatadabbarun dan afalah yatadabbarun. Empat, sumber teologis Al-Quran. Sering dengan majunya peradaban umat Islam di berbagai generasi terbaik dan umat Islam ini yaitu sekitar abad 3 Hijriah, maka muncullah berbagai pemahaman dan penafsiran terhadap Al-Quran. Secara tidak langsung, peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman ibnu Affan pada tahun 34 Hijriah atau 654 Masehi yang kemudian digantikan oleh Khalifah Ali ibnu Abi Thalib. Menurut Hanafi, peristiwa tersebut menjadi permulaan perpecahan umat Islam dan sangat berpengaruh terhadap pemahaman teologi mereka. Selain itu juga faktor persoalan-persoalan di lapangan politik yang terjadi pada akhir pemerintahan Ali ibnu Abi Thalib ikut memicu lahirnya persoalan-persoalan teologi tersebut. Selanjutnya yaitu Sunnah Nabi sebagai basis pengembangan paradigma Qur'ani. Sunnah Nabi merupakan penguat dan penjelas dari berbagai persoalan, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang dihadapi dalam persoalan kehidupan. Kaum muslim yang disampaikan dan dipraktikkan Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan landasan untuk mengangkat paradigma Qur'ani. Kedudukan sunnah Nabi dalam kehidupan dan pemikiran Islam sangatlah penting karena di samping memperkuat dan memperjelas berbagai persoalan dalam Al-Quran, juga memberikan dasar pemikiran yang lebih konkret mengenai penerapan berbagai aktivitas yang mesti dikembangkan dalam kerangka hidup dan kehidupan umat Islam. Selanjutnya yaitu ijtihad sebagai basis pengembangan paradigma Qur'ani. Aktivis menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad yaitu rasional. Sudah ditadrisikan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan itu sudah dilakukan oleh istri beliau sendiri yaitu Aisyah yang banyak menafsirkan masalah-masalah penting dalam agama. Dan Nabi sendiri dalam suatu kesempatan merekomendasikan sahabat muda Ibnu Jabal untuk melakukan ijtihad dengan ra'yu atau akal dalam memutuskan permasalahan umat. Apabila dia tidak menemukan jawaban itu, fal Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir yaitu membangun argumen tentang paradigma Qur'ani dan urgensinya dalam menghadapi permasalahan modern. Pahami kembali pendapat yang pernah disampaikan oleh Sakti Arselan dalam hukumnya terdapat kata, mengapa umat Islam mundur sedangkan non-Islam maju? Penulis buku itu menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Muslim maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya.
Selanjutnya, sejalan dengan pemikiran Arselan tersebut, para pembaharu sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen dengan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran murni al-Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah tersebut. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinitigan ko, nilapitan ko, hanggang sa may diwata na pagdilat ko, nalasing, kagabi